Yesus menyuruh baptis dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Kenapa harus dalam 3 nama? Ya, Kalau oke. tiga-tiganya Tetapi kan sama, ya kan? realitanya kan Terus para murid, 12 murid kan membaptisnya dalam nama Yesus semua. Makanya ketika saya bertanya, adakah kata Tritunggal di dalam Alkitab? Nggak ada, namun bukan berarti kalau nggak ada berhenti. Pasti ada yang ngajarkan, kan gitu. Pasti itu adalah Bapak Gereja, kan gitu. Siapa Bapak Ya, Gereja yang mengajarkan bukan. Artinya Tritunggal? gini, tidak, Bang Umar. Bapak gereja nggak penting, Pak. Astagfirullahaladzim. Bukan. Ba- Yang itu eksegesis, bukan eise, bukan eise. Kalau eise kan dari mindset sendiri. Berarti Trinitas itu nggak alkitabiah gitu maksudnya, Pak. Jadi begini, kalau saya cara pribadi dengan Malikil, walau saya sejalan, kalau beliau kan radikal banget tuh ya, langsung. Iya. Pokoknya itu adalah ajaran setan-setan. Denom itu Saya ajaran muridnya Maliki setan-setan. nih, Pak Pesben. Begitu Saya ya. muridnya Ya, Maliki. ya Iya. nggak apa-apa. Ya kalau saya, ya kita ini seirama lah. Hampir yang ada di room ini semua seirama. Cuma artinya gini, membuat Tuhan itu dalam konsep Tritunggal, oneness, Unitarian, dan lain-lain, itu kan hanya cara manusia untuk mensistemasikan Tuhan, membuat Tuhan itu secara antropomorfisme itu suatu ilmu yang mencoba untuk mengetahui tentang konsep ketuhanan itu kan gitu. Ketika dia terkungkung di dalam hanya sebatas Allah, itu hanya bisa dikaji, dimengerti lewat Tritung, di luar itu sesat, bidat. Itu yang salah. Itu yang salah. Bahkan itu Pak Pesben, bahkan seorang pengajar, ini saya sebutkan langsung ya, di salah satu STT yaitu STT Rai, di mana di sana digawangi sama Bapak Verbum Veritatis, sampai mengeluarkan satu statement, siapapun yang tidak percaya Trinitas masuk neraka. Itu bentom saksinya. Ya, buat saya pernyataan seperti itu terlalu tendensius, terlalu. Kalau saya, pengenalan akan Tuhan itu adalah suatu proses yang bersifat progres ya. Tidak boleh ya, pengenalan kita akan Tuhan, makanya tadi kan nanti kan dikutip di dalam Matius 7 ayat 21-22 itu kan, nyala dari mantap. hadapanku engkau, aku tidak mengenal engkau. Kata mengenal di situ kan epiginosko. Iya benar itu Pak Iya, Pesben. epiginosko itu adalah suatu pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, dan Tuhan itu juga mengalami suatu pengalaman pribadi ya, sehingga mereka ditolak oleh Yesus bukan karena menyeru seperti selalu dakwaan Ripa itu kan, karena bilang Yesus Tuhan gitu, karena bilang Yesus Tuhan, sehingga mereka ditolak. Bukan itu, mereka tidak melakukan kehendak daripada Yesus itu dalam diri mereka ya, yang tadi epiginosko itu. Jadi Sehingga, pernyataan Allah Putra itu juga nggak konsisten Pak Ben ya, karena itu membuat satu perspektif yang akan mengakibatkan munculnya kejamakan dari Allah itu sendiri ya. nggak masalah Allah Aku Putra, pamit Allah turun Roh, dulu, Pastor. ya Allah Bapa, Allah Aku Roh pamit Kudus. turun dulu. Lobet Kenapa? soalnya. Oh, lobet. Cuma Kenapa? lobet. Kenapa Tom? Naik lagi nanti Tadi ya. tadi dari apa ini? Dari apa? Back to Bible itu lama. Oh, Di sini oke, masuk sahabat, sebentar ya. udah lobet. Ya. Iya. Oke, Pastor Ben dan semuanya, terima kasih. Iya. Nanti Oke, saya masuk sahabat. lagi kalau udah Oke, masuk bagus. lagi nanti kawan ya. Ya, oke. Ya, Tuhan berkati. Ya, jadi istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu kan itu hanya sebagai gelar ya, tidak menjadi suatu persoalan sahabat. Jadi niscaya bahwa Kejadian 28:19, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Cuma Tapi kan nggak sola scriptura Pak Pesben. kok nggak sholat? Iya, kan sola scriptura kan harus secara teks tertulis. Istilah anak Allah ada, tapi kalau Allah anak kan nggak ada Pak Pesben. Iya, seperti Bapak Joshua Tewi bilang begitu, itu kan hanya sebagai permainan kata kalau menurut saya. Tapi jelas di situ baptislah mereka, jangan sampai salah sebut nanti ya.
Takutnya kita salah ya gitu. Iya. Tapi sesungguhnya Anda ini saya belum begitu kenal ya. Anda Muslim atau Kristen? Saya Islam. Islam ya. Oke oke. Nggak Iya. apa-apa kita diskusi lah. Iya, Saya juga sharing-sharing perlu- lah. Saya juga perlu belajar dari Anda ya. Kan Kalau begini. baptisan itu kan itu formula baptisan Trinitas, Pak PSBN. Ya itu sebabnya orang melabelkan itu jadi istilah Trinitas itu. Ya nggak apa-apa kalau di dalam istilah sebatas untuk formulasi saja. Tetapi kan orang membuat itu menjadi suatu sistem ya kan. Ya karena pada dasarnya Doktrin, doktrin. Allah kami itu ya doktrin kan menjadi suatu doktrin menjadi suatu dogma nanti dibuatkan begitu. Jadi ayat 19 kan dikatakan begini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa. Bapa ini merujuk dan Roh kepada siapa? Bapa Allah kan. Anak Hashem. Yesus Yasem lah. Yod He Vav He itu ya anak ya Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus ya sama saja kan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kan sama aja di dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Sebenarnya dia ketiga sebutan itu gelar itu ada di situ dan yang namanya adalah Yesus kan gitu ya. Tapi buat saya Tapi kan gini, Pak Presiden. berbicara iman itu ya sudah di dalamnya tercakup itu semua. Iya. Gimana? Tapi kalau Pak PSBN menarasikan bahwa Jesus he is a father, ketika ada satu kronologis di Taman Getsemani, apakah kalau itu dinarasikan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, apakah kronologi Yesus ketika di Taman Getsemani, apakah Yesus sedang bermonolog atau sedang berbicara dengan satu pribadi yang lain? Disinilah di dalam konsep Tritunggal itu yang menjadi blunder, nggak bisa dijawab. Ya, Oh, iya. karena mereka hanya sebagai konsep. Kalau Kristen sebenarnya Allahnya bukan lagi konsep, sudah menjadi suatu fakta dan absolutely yang bukan lagi menjadi suatu angan-angan kan gitu ya. Sebabnya ketika saya tanya nanti kepada Anda, maksudnya Allah itu adalah zat. Anda mendeskripsikan itu yang zat itu bagaimana? Apakah dia makhluk hidup? Apakah dia seonggok batu atau apa gitu ya? Karena nanti kalau kita melihat di dalam Quran, dia bisa mendengar, dia bisa melihat, dia bisa. Lalu untuk mendeskripsikan Allah itu apa kan gitu? Kan ini menjadi suatu perenungan juga yang perlu perlu jawab kan gitu kan. Ya, jadi dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi menjawab itu, jadi tetap tadi saya bilang nggak boleh meleset dari situ. Allah Kristen sesuai Allah Israel dan Kristen itu sama, adalah roh, ya kan? Yohanes 4 Tapi Allah Israel dalam perspektif Kristen dengan yang real, yang mainstream beda loh Pak PSBN. Mungkin Bedanya- kalau dalam ranah iman di dalam bedanya apa? Christianity teologi, Iya. Allah Kristen adalah Jesus kan gitu. Sementara dalam mindset di dalam Old Testament itu tidak pernah ada satu narasi pun mulai dari Adam sampai kepada Ezra, Nehemia menuankan Yesus. Tetapi di dalam teologi kekristenan di Old Testament banyak sekali dinarasikan sebagai nubuatan. Pasti ada yang namanya tafsir kan gitu. Ya, secara hermeneutika kan Islam juga ya itu adalah sebuah keniscayaan. Karena secara literalek langsung kita lihat kan ndak mungkin. Yeah. Tapi yang jelas dari kitab Kejadian roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya kan sudah ada suatu narasi di sana. Nanti di dalam Yesaya 63 ayat yang ke 10 ya mereka mendukakan rohnya, maka dia berbalik ya menjadi jadi dikatakan kan di dalam Yohanes 4:24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Hal ini adalah suatu pernyataan mutlak dari Yesus. Allah itu adalah roh dan kami percaya. Berarti yang disalibkan itu Allah apa manusia, Pak?
ketiga-tiganya melekat di situ. Kalau dibicarakan tentang Allah Bapa Allah Anak, dia nggak pernah terpisah. Yesus Roh Oke, oke. di dalam itu menyatu, nggak boleh, karena sesuai dengan Yohanes 16 ayat Yohanes 16 ayat 23 dikatakan ya, Yohanes 16 ayat 32 dikatakan begini. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu diceraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, kata Yesus kepada muridnya kan. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Bapa itu roh Hashem itu melekat di dalam diri Yesus. Sebabnya saya menolak pernyataan Erben bahwa ada roh insaninya Yesus. Nggak ada. Ya rohnya Yesus, ya Roh Kudus itu, roh Hashem itu sendiri udah nggak ada lagi. Ya itu. Jadi bersekina gitu Pak Pesben ya. Ya di dalam tubuh Diri Yesus. baitnya itu di dalam diri Yesus itu. Tetapi dua kunci tadi jangan sampai salah, yaitu inkarnasi dan kenosis itu. Karena nanti kalau kita lihat Kalau kenosis kan mengosongkan diri Pak Ben. iya, pengosongan diri sesuai dengan Ibrani 2 ayat yang ke-7 kan. Iya. Ya kan gitu. Jadi saya bacakan ya Pak Ben, di dalam Pak Ben, ayatnya di mana tentang apa Yesus itu adalah roh ilahi? Ibrani 2 ayat ya. Ibrani 2 ayat yang ke-7. Ini siapa tadi? Ya. Ya, ayat 7 ya, Ibrani 2 ya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Sebabnya ketika saudara-saudara kita Muslim bertanya, di mana Yesus mengakui dirinya Tuhan, di mana Yesus mengakui meminta supaya dia disembah, di dalam istilah kenosis itu, di dalam pengosongan diri itu, dia adalah ditempatkan posisi sebagai anak Allah yang taat, ya taat sebagai hamba, ya sampai di atas kayu salib mati, ya di dalam kematiannya sesuai 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, dia pergi ke alam maut, ya untuk beritakan Injil. Lebih tepatnya itu bukan memberitakan Injil, tetapi untuk ketok palu mulai dari dosa Adam sampai kepada Nuh yang tidak taat kepada ketetapan Allah, ya ketok palu menetapkan ya Hades dan Firdaus itu sebenarnya di dalam. Tapi kalau di sorga itu Yesus itu Bapa itu sendiri Pak. Oh iya dong. Iya. Ya dialah Bapa itu. Terus, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 tadi. Terus bagaimana jika sebentar gini Pak Pesben, kalau memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri dalam tanda kutip di sorga, bagaimana bisa dijelaskan di dalam Wahyu pasal 5 Wahyu berapa? ya, Wahyu pasal 5 ayat 7. Wahyu pasal 5 ayat 7. Ya, di situ dikatakan, lalu datanglah anak domba, ini kan Yesus. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Iya. Di sini ada dua person, ada anak domba dan ada dia kan gitu. Iya. Persoalannya apa? Berarti Yesus bukan Bapa dong. Nah, kita lihat dalam Wahyu 19 ya. Ya. Wahyu 19. Bentar, saya lihat dulu ayatnya. Wahyu 19 mulai ayat 11 ya. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ya. Siapa itu? Yesus ya, yang menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ya, ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya adalah Firman Allah, yaitu Yesus ya. Itu otentik itu ya. Dan semua berarti Yesus yang setia dan yang benar dong. Iya dong. Iya. Nah, ini ada something wrong ya. Kalau Sebentar saya lihat dulu, kalau kita
kita lanjutkan dulu nih ya. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Lenan halus selalu berbicara perbuatan dari orang-orang ya kudusnya ya. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pada pahanya, ini orang bilang ada apa ya, ada tatu katanya, tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan, merujuk kepada Yesus itu sendiri. Iya. Kalau ketika saya mengambil perspektif dari Wahyu 5 tadi ya, bahwa di situ ada dua pribadi, ada anak domba, ada dia, terus Pak PSBen mencoba untuk membawa saya ke Wahyu yang barusan disebut. Ada satu narasi di situ bahwa Yesus dinarasikan sebagai yang setia dan yang benar, kan gitu. Iya. Yaitu firman Nah, ini Allah. ada satu ada satu polemik yang mungkin bisa dijelaskan, karena ini juga ayat ini sering dipakai sama kalangan Unitarian di Wahyu 3 ayat 14 di situ Pak Ben. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Berarti Yesus permulaan dari ciptaan Allah dong. Makanya di Wahyu pasal 5 tadi kan ada dua pribadi, Pak. Berapa tadi? Wahyu berapa tadi? Wahyu 3 ya. Iya, Wahyu 3 Kamu bacakan 14. Wahyu 3 ya. Nah, ayat-ayat ini dipakai untuk Unitarian. Terus ayat yang Wahyu pasal 5, Menurut Anda Unitarian itu siapa saja? ada yang namanya siapa itu? Muslim Akunnya di dalamnya enggak juga? siapa? Muslim Beda, kalau Islam termasuk kan di dalamnya. enggak, kalau Islam kita enggak Unitarian, istilahnya begini. Ini kan narasi yang dibangun di era masa lampau. Ya, iyalah seperti tadi coba Kan Arius pernah bilang tuh, Iya. menurut perspektif dari Katolik ada satu narasi, ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada. Nah, ayat-ayat yang dipakai oleh kalangan Unitarian itu adalah Wahyu 3 ayat 14. Terus di dalam Wahyu pasal 5 itu juga dipakai juga sama kalangan Trinitarian untuk mengkanter perspektif dari Sablius. Yesus adalah Bapa itu kan Sablius, ajaran dari Praxeas. Nah, jika Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kenapa di sorga di Wahyu pasal 5 ayat 7 di situ ada dua pribadi, ada anak domba dan ada dia yang duduk di atas tata, gitu Pak Ben. Dan itu menjadi satu polemik. Enggak ada yang menjadi polemik di situ. Ya, jadi Wahyu pasal 3 ayat 14 tadi yang Anda baca tadi kan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Amin itu merujuk kepada Yesus kan, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dan dia adalah sang firman itu. Oleh firman itulah Allah mencipta. Berarti Bukan. permulaan dari ciptaan Allah Yesus dong. Ya karena dia sang firman itu, dan keluar dari mulut Allah firman itu, lalu jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, jadilah kan begitu. Ya, oke lah, jangan cuma Anda menanya. Saya tanya juga Anda lah tentang yang Enggak, ini saya itu. biar bisa jawab sama ya. Trinitas Pak Pesben. Oke. Soalnya Trinitas itu kan muter-muter. Izin tanya ini. Pastor Ben, Baik. aku Ini- bantu aku- sedikit saya dulu. itu Wahyu 3:14. Ya, silakan Nah, itu, Tom. Bang Tom, Silakan Bang Tom. Tom. Ya, boleh ini. Tom, Ini kalau kami seirama dia ini malikil saya sama ini. Ayo silakan sahabat, silakan. Iya. Jadi kata permulaan, kita cek bahasa Indonesianya dulu kan itu permulaan. Terus ada kata dari. Iya. Jadi dialah Iya, dari sang ciptaan ada Allah. itu. Iya. Jadi kata ada dari, bukan permulaan ciptaan. Kalau permulaan ciptaan berarti kan dia ciptaan mula-mula, tapi dia permulaan dari gitu berarti. Nah, kalau kita cek ke bahasa asli itu kan kata arke di situ yang dipakai. Nah, itu sama dengan kata arke yang di Yohanes 1 ayat 1 yang diterjemahkan kepada di bahasa Indonesia kata permulaan. Nah, kalau dikata di Yohanes 1 ayat 1 kan pada mulanya. Jadi itu sama artinya, dialah yang mula-mula yang mengadakan. Berarti chemistry Jadi dia sama ada Yohanes 1 sebelum Pak Tom ya. segala sesuatu ada. Iya, itu sejajar dengan Yohanes 1 ayat 1, kata arke itu digunakan. Iya, betul. Berarti setuju juga Bang Tom ya kalau Yohanes 1 ayat 1 itu juga ikut disalib ya.
Oh iya, lah gimana? Oke. Tubuh dan darah Yesus itu adalah Iya. tubuh dan darah Bapa. Mantap, mantap, mantap. Iya, iya. Rohnya adalah roh sendiri, roh Allah sendiri kan. Tidak ada roh insani di situ. Makanya kalau ada orang bilang tubuh Yesus itu ciptaan, nah kan, apalagi darah Yesus ciptaan, terus roh Yesus insani, itu berarti ya sudah manusia dia. Iya. Nah kalau versi Harus Islam diislamkan berarti itu Pak Tom. Iya, harus diislamkan. Iya, manusia Istilah ciptaan dia. istilah Malikil tadi sama Nandar dengan Juma, ya udah Islamkan aja mereka itu. Karena memang bisa menikah. Ya kan bisa menikah dong tubuh insaninya Yesus itu. Dia punya roh. Ya kan gitu. Iya. Itu belum Biar dia nggak jadi menjadi duri dalam manusia. daging. Iya, iya. Iya, Itu dia ayatnya di menjadi mana ya? manusia, bukan ciptaan dia. Dia datang dalam daging kan? Tom, Itu. ayatnya di mana kalau tubuh Yesus itu bukan ciptaan? Ada ayatnya nggak? Ah, mau tahu ayatnya? Kasih Pak Tom. Tapi nanti saya akan tanya balik. Kamu harus buktikan sama saya ada di Alkitab tubuh Yesus ciptaan. Boleh nggak? Nah, ini makanya. Jadi itu kan juga sama-sama tidak ada saya bisa bisa buktikan. dikonfirmasi. Saya Ya, bisa makanya buktikan tubuh Yesus bukan tunjukin. ciptaan. Tunjukin. Berarti kamu nggak bisa ya tunjuk. Sesuai dengan Ibrani 2 pasal 7, Ya. Ibrani 2 ayat 7 tadi, Yesus itu dibuat lebih rendah sementara dibanding para malaikat. Artinya apa? Artinya dia meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah. Firman itu. Nah, Bukan sekarang bukan begini, bro. meninggalkan, Berarti Pak. Jangan istilah meninggalkan, mengosongkan. Jadi saya baca Matius saya 1. bisa tunjukkan ayatnya bahwa tadi- tubuh Tom, Yesus Tom. bukan ciptaan, tetapi Tom. Bapak biasa saja tidak bisa menunjukkannya bahwa tubuh Yesus ciptaannya. Ya. Jadi dasarnya konsep itu tidak punya ayat kan, Pak, biasa saja. Tapi saya bisa Begini. membuktikan bahwa tubuh Yesus itu bukan ciptaan. Iya. Iya, makanya saya bisa setuju tuh, tahu. Pak Saya Tom. akan tunjukkan ayatnya sesuai pertanyaanmu. Ya, gitu. di mana ayat? Tapi kamu harus konfirmasi ke saya bahwa kamu nggak tuh bisa tunjukkan bahwa kamu nggak bisa tunjukkan ayat satupun di dalam Alkitab yang bisa membuktikan konsepsimu bahwa tubuh Yesus ciptaan. Tapi saya bisa menunjukkan Iya, iya. bahwa tubuh Yesus Benar-benar, bukan Pak Tom. ciptaan. Nah, kalau Itu begitu, kejadian Yesus yang naik ke sorga itu kan tubuh kemuliaan Yesus, Pak Tom ya. Kan bukan ciptaan juga itu. Iya, bukan. Makanya bagaimana mungkin kalau tubuh dan darah Yesus itu ciptaan, bagaimana mungkin darah Yesus bisa mengampuni? Kan gitu Pak Tom. Nah, gini aja saya jawab ya, biasa saja ya ayatnya ya. Boleh. Yesaya 8 ayat 14. Yesaya 8:14. Saya bacakan, Tom. Iya. Boleh saya baca? Boleh Pak Kesben. Ya, lebih enak Iya, ini silakan, diskusi Pastor. ya. Begini enak diskusi ya. Soal kami bisa jawab tuntas hari ini, puji Tuhan tidak bisa kami jawab tuntas, ya kami cari jawaban nanti baru kami PR lah. jawab. Kami juga nggak Buat akan PR. maksa, akan ngotot ya. Iya, siap. Termasuk nanti kami nanya juga kepada saudara kami Muslim ya. Iya, Yesaya 8 ayat 14, ia akan menjadi tempat kudus tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel serta menjadi jerat dan perangkat bagi penduduk Yerusalem. Sekian, Tom. Iya. Ya, jadi kata iya di situ mengacu kepada ayat 13 kan, tetapi Tuhan kan gitu ya. Nah, Ya, tetapi ia Tuhan akan menjadi semesta alam tempat ya. kudus. Kalau bahasa iya. Jadi dia menjadi tempat kudus itu kata yang digunakan di situ lemikdas. Lemikdas. Kalau HP saya satu nggak lobet, mungkin saya bisa bacakan bahasa Ibraninya dari ayat 13 sampai 14. Yesaya 8 ayat 13 ya. Itu. Iya. Jadi yang kudus di situ dikatakan kemudian ia menjadi tempat kudus. Tempat kudus itu lemikdas, ya. Nah, lemikdas ini berbicara mengenai tubuh Yesus. Kenapa? Karena itu menjadi batu sandungan atau menjadi batu sentuhan. Nah, dari mana sumbernya? Tubuh itu kan jelas di situ. Ia akan menjadi. Berarti dari dia sendiri.
Kan gitu ya, dari dirinya sendiri tempat kudus itu. Ya, makanya di dalam Yohanes 2, ya, saya nggak bisa buka bahasa aslinya sih. Kalau bisa tampilkan sih bisa. Yohanes 2 ayat Kita 21. kita 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 yang di Yesaya dulu nih. Karena kalau Iya, yang makanya yang saya pahamin di Yesaya sini, ini ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kudus, tidak menyebutkan Oh. kepada Yesus. jadi tempat kudus itu apa itu? Nah, Ia menjadi tempat kudusnya, apa itu artinya, Bro? Itu Lek Mikdas loh itu. Kan di situ kalimatnya, ia menjadi tempat kudusnya. ya orang bisa nafsirin macam-macam ya di sini ya. Nah, orang bisa nafsirin macam-macam, tetapi kalau tahu latar belakang kata tempat kudusnya, itu tidak akan menafsirkan macam-macam. Tapi ini konteksnya Yesaya terpaksa bersembunyi. Loh, baca dari pasal 7 itu tentang apa? Nubuat tentang Immanuel. Yesaya 9 ayat 5, lahirnya Immanuel itu. Jadi 789 itu berbicara tentang Mesias. Allah beserta kita itu. Jadi gimana? Jadi menurut Bro, tempat ia akan menjadi tempat kudusnya di situ berbicara tentang apa kalau bukan tubuhnya? Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu di sini tidak jelas merujuk kepada Yesus. Oke, berarti saya harus jelasin kan? Nanti sisa bantah. Oke? Mau? Begini, Yesus itu dikandung tidak atau langsung turun? Nanti saya akan Kita jelaskan pakai akal semua itu sehat aja nih. sekaligus. Kita pakai akal sehat aja. Iya, nanti saya akan jelaskan sekaligus. Silakan Ayo, Bro, Anda jelaskan jelaskan dulu aja. Bro. Ya karena Ya, silakan. pemahaman saya, kan saya butuh ayatnya nih, karena Anda mengatakan Yesus itu tidak diciptakan. Padahal dia turun ke dunia ini melalui rahimnya Maria. Maria mengandung Yesus juga seperti wanita lain mengandung, butuh 9 bulan untuk sampai melahirkan. Kemudian setelah lahir, dia sebentar. Saya bacakan ya Matius 1 ayat 20 sampai 21 ya. Jadi Yesus itu tidak diciptakan ya. Tetapi Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ya Pak ya, dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Jadi kalau Yohanes Pembaptis bilang di dalam Injil Yohanes, ini adalah anak domba Allah yang mengampuni segala dosa manusia. Jadi terkonfirmasi karena tidak ada lagi juru selamat yang lain selain daripada Hasyim itu sendiri. Ya, sesuai dengan Yesaya 63 ya ayat yang ke-9 ya, 9 sampai 10 ya. Ya. Ya, saya aminin ayat itu, Pak. Ya. Bahwasanya Yesus dari Roh Kudus. Karena kan dia lahir tanpa ada peran lelaki. Betul. Ya kan, saya setuju. Tapi dia tetap melalui proses seperti yang dialami manusia lain gitu loh. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri ngambil posisi, saya tidak bisa menjawab apakah itu dari ciptaan atau tidak ciptaan. Itu bagi saya sebenarnya biasa saja. Maaf, kita udah pernah ngomong sebelumnya. Anda Kristen atau non Kristen? saya. Iya. Ya, saya pengikut Kristus juga. Oh, pengikut Kristus. Iya. Lalu narasi Anda seolah-olah tadi dia adalah ciptaan. Motifnya apa di situ, sahabat? Saya tidak ada motif. Saya hanya tadi kan dengar bahwasanya dia bukan ciptaan. Kan kemudian saya bertanya, ayatnya di mana? Saya juga ingin tahu. Iya. Gitu loh. Nah,
Kemudian yang ditunjukin sama Pak Tom tadi, yang di Yesaya, itu bagi saya tidak dengan jelas mengkonfirmasi itu adalah Yesus. Sehingga, terus tapi kan kemudian Pak Ben baca Matius 1 tadi, bahwasanya Iya. dia dari Roh Kudus. Setuju, saya dia dari Roh Kudus. Tapi bukan berarti dia tidak diciptakan juga melalui proses alamiah seperti orang lain gitu loh. Dia dari Roh Kudus karena waktu Maria mengandung tanpa ada peran lelaki di sana. Gitu loh. Jadi yang ingin saya tanyain, Ya. ingin saya tegaskan adalah pernyataan bahwasanya tubuh Yesus jasmaninya itu tidak diciptakan. Padahal tadi Iya. Pak Ben baca di Ibrani 2 ya, ayat 7 ya. Iya. Bahwasanya dia kan untuk sementara waktu dikosongkan. Iya. Bahkan lebih rendah dari malaikat. Terkonfirmasi di Yohanes 1 ayat 1. Kalau misalnya pertanyaannya Bahwasanya pada mulanya Ya, adalah kalau saya dikasih waktu menjelaskan, ya saya akan jelaskan karena sebelum tadi sebelum kan dijelaskan saya mau sudah tidak bertanya juga ini. Rangkaian dari itu. Kalau- Kalau misalnya gini. Ini kan siapa ini? pertanyaannya Halo, ini siapa? Lendong. Silakan Lendong. sahabat. Ya, silakan Lendong. Silakan ya, sahabat. lanjut. Ini kan Anda Kristen atau non Kristen? saya Kristen. Iya, oke sahabat. Ya, Saya mau kita bertanya diskusi lah ya. Ya. Saya mau bertanya. Kurang kencang suaranya. Oh ya. Kencang ya? Ya. Ini Ya, sip. Mantap. ini kan topiknya apakah Yesus itu Bapa. Nah, kalau Iya. gini pertanyaan saya buat PS Ben, Pastor Ben Iya. ya. Kalau misalnya itu disandingkan dengan Anda penganut Tritunggal kah atau gimana? saya umum saja. Kebetulan Umum aja ya. Ya kita diskusi aja lah ya. Oke. saya oke. mengalir seperti apa? Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Oke, Iya, lanjut kata sahabat. Ruhut. Ya, oke. Kata Ruhut Sitompul seperti itu. Oke. Tapi nanti akhirnya ke laut itu kawan. Kalau begitu. Iya. Jadi Jangan ke laut. kalau kita sandingkan dengan sejarah sama Alkitab, ya kan tentu akan ada Suaranya kecil lagi itu. Kencangin lah. Halo. Iya, baru Ah. kencang. Kalau kita sandingkan dengan Alkitab dan sejarah kan pasti ada perbedaan. Nah, menurut Pastor Ben, kalau secara Alkitab apakah Yesus itu Bapa, dan apakah kalau menurut sejarah apakah Yesus juga itu Bapa, Pastor Ben? Iya, Secara- tadi dari awal saya dari Alkitab dulu ya. Dari Alkitab dulu ya. Sesuai tadi dari narasi awal saya ya. Di sini hal yang sederhana ini harus kita tangkap dulu. Anda percayakan Yesus itu firman, Sang Firman, betul? Betul. Allah itu Bapa. Secara Kristen ya itu. Iya, Allah iya, itu saya Tritunggal Pak Ben. iya, Jadi Allah itu kalau Bapa. Allah itu ya Bapa Putra Roh Kudus. Iyalah, oke lah. Tapi iya. pada dasarnya dia Allah ya, karena saya juga dulu sekolah di STTI ya Injili, saya memahami itu kan. Artinya Allah itu kan bagian dari konsep Tritunggal, Pak, biasa saja. Betul. Jadi gini loh. Tritunggal tuh Aduh, halo? rusak jaringannya Pak, kan ini jatuh kita ini. Ya. Ya, Tritunggal itu yang mengajarkan siapa? Alkitab ada. Kalau saya kembali ke Siapa Alkitab yang aja Pak mengajarkan? Umar. Iya, yang bisa misal siapa yang mengajarkan Tritunggal dalam Alkitab. Tadi saya bertanya kepada Pak biasa saja, dia seorang Kristen yang menganut paham Trinitas atau Tritunggal. Terus yang mengajarkan Tritunggal di Alkitab itu siapa, Pak biasa saja? Dari mana Anda juga bisa tahu tentang Tritunggal? Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, di sana ada tersirat Tritunggal Pak Umar. Jadi Iya, tapi kan nggak secara tertulis. tertulis. Di mana ada tertulis? Tulisan Tritunggalnya tidak dong. Tulisan Tritunggal tidak. Ya, oke. Kalau kata Tritunggalnya tidak ada kan bukan berarti dialog berhenti. Pasti ada yang mengajarkan konsep tersebut kan gitu. Ada yang Iya, mengajarkan. betul. Saya sih Pasti ada yang memahaminya. mengajarkan. Saya memahaminya dari Alkitab ya. Misalnya Yesus menyuruh baptis dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Kenapa harus dalam 3 nama?
Ya, Kalau oke. tiga-tiganya Tetapi sama, kan ya kan? realitanya kan Terus para murid, 12 murid kan membaptisnya dalam nama Yesus semua. Makanya ketika saya bertanya, adakah kata Tritunggal di dalam Alkitab? Nggak ada, namun bukan berarti kalau nggak ada berhenti. Pasti ada yang ngajarkan, kan gitu. Pasti itu adalah Bapak Gereja, kan gitu. Siapa Bapak Gereja yang mengajarkan Bukan, artinya Tritunggal? gini Tidak. Bang Umar. Bapak gereja nggak penting, Pak. Astagfirullahaladzim. Bukan, Pak, artinya benar, bagi gini. saya Bapak Kalau gereja kan banyak, Pak. Nah, kalau saya Berarti pemahamannya begini, dari Bapak mana itu Anda bisa tahu muncul Tritunggal dari kalau nggak ada denom-denom Bapak Gereja? Saya taunya dari Alkitab. Tidak mungkin. Sekarang gini, pengakuan iman rasuli yang Anda pegang sebagai seorang Kristen Protestan itu dari mana? Itu dari kesimpulan yang dibuat oleh Iya, mereka-mereka Bapak yang Gereja kan? terdahulu. Bapak Gereja kan? Iya, itu produk Bapak Gereja, Pak. Pengakuan Nah, Rasul. sama Iya, halnya dengan tapi gini Pak. konsep pengajaran Tritunggal itu pertama kali yang mengajarkan adalah Tertullian. Dan Enggak. itu juga diajarkan sama Athanasius. Loh, kok enggak? Itu kan sisi historis, Pak. Itu karena mereka ngambilnya dari Alkitab juga, Pak. ya, kalau Lah, saya gini, iya. Bang Umar, begini, artinya bahwa mereka ada Jangan dasar. melupakanlah Bapak Gereja. Kalau Anda paham Trinitas, tolong jangan Pak. lupakan Bapak Gini. Gereja. Saya rasa yang Unitarian semua juga tentu dari Bapak gereja juga dong. Lah iya, makanya Yang kan Muslim Tritunggal juga itu dari kan para sahabat kan. iya, saya setuju itu semua. Tetapi tolong kalau yang Kristen yang mengimani Trinitas, jangan lupakan Bapak Gereja gitu loh. Begini Pak, Artinya ada satu bentuk pendekatan yang diajarkan Bapak Gereja tentang kebagaimanaan Allah yang Esa itu. begini Pak Umar. Ya, saya katakan Bapak gereja itu tidak lebih penting dari Alkitab Pak. Loh, terus dari mana Anda bisa tahu? Iya. Janganlah. Benar. Nggak boleh kayak begitu. Pastor Ben, Pastor Boleh Ben, kita tambah bisa dikit. dong. kalau aku Saya dari kasih Alkitab, kesempatan melanjutkan penjelasan Ya, tentang silakan. tubuh Yesus Boleh tadi. teman-teman kita izinkan Bro Tom Boleh, yang boleh. memaparkan Lanjut. narasinya ya supaya lebih ada Ya, ininya silakan. progresnya ya. Kita Jadi mau kita tidak hanya melihat. apa ya, silakan sahabat. Karena kita mau melihat secara Alkitab, itu komitmen kita kan. betul, Nah, kita semua dari kalau kita Alkitab baca aja. Yesaya 8. Iya, oke. Yesaya 8 ayat 14 tadi. Saya baca ulang ya. Iya. Ia akan menjadi tempat kudus. Itu satu kalimat itu. Ia akan menjadi tempat kudus. Saya lanjutkan. Tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Memang ketika kita membaca ini tanpa tahu perspektif Alkitab itu secara menyeluruh, apalagi dalam perjanjian lama, kita pasti akan bilang, oh kita bisa menafsirkan apa saja itu. Tetapi oke, saya perlihatkan dulu clue-cluenya ya, kode-kodenya di perjanjian baru ya. Misalnya nih, di Roma 9